Ridwan Kamil diketahui sedang melaksanakan ibadah umroh bersama sang istri Atalia Praratya, sebuah informasi yang disampaikan oleh kuasa hukumnya Muslim Jaya Butar-Butar. Langkah spiritual yang diambil oleh pasangan ini muncul bersamaan dengan hebohnya tudingan dari seorang perempuan bernama Lisa Mariana yang mengaku memiliki anak dari Ridwan Kamil. Ketiadaan Ridwan Kamil di hadapan media pun memunculkan berbagai spekulasi. Namun, kuasa hukumnya dengan tegas membantah bahwa kliennya sengaja menghindari sorotan publik. Muslim juga memastikan bahwa Ridwan Kamil telah memberikan kuasa penuh kepada tim hukum untuk menangani persoalan hukum yang tengah membelitnya, yang melibatkan Lisa Mariana. Di balik semua isu ini, kehidupan rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratya masih tetap terlihat harmonis. Muslim menegaskan bahwa pasangan ini tetap saling mendukung dan menguatkan meski tengah dilanda isu yang tidak menyenangkan. Dalam menghadapi cobaan tersebut, Muslim juga menghimbau kepada publik untuk menahan diri dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ia menegaskan bahwa meski kasus yang dihadapi bukanlah masalah yang sepele, Ridwan Kamil dan istrinya berusaha untuk tetap tenang dan menjalani semuanya dengan kepala dingin. Pihak keluarga menurut Muslim berharap agar masyarakat tidak terburu-buru menghakimi dan memberi ruang bagi proses hukum untuk berjalan tanpa adanya tekanan dari luar. Mereka percaya bahwa segala sesuatu akan terungkap sesuai dengan jalur yang benar. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Hai, akhirnya dia memberikan press conference lengkap pakai timelinenya. Saya nggak komentar tentang kelakuan itu. Siapa saya ngejudge mereka? Tapi yang ingin saya soroti adalah timelinenya. Itu terjadi di tahun 2021 bulan Mei Juni. Itu kan COVID lagi parah-parahnya bukan? Iya gak sih? Coba deh diinget-inget. Buat saya sendiri tahun 2021 tahun yang paling kelam guys. Ibu saya meninggal karena COVID, sahabat saya yang tercinta meninggal karena COVID. Rumah saya di belakang rumah sakit Fatmawati yang namanya sirine ambulans tuh setiap 1 jam sekali. Sampai sekarang traumanya aja masih melekat di dalam diri saya kalau denger sirine ambulans. Dan di saat-saat genting seperti itu, mereka melakukannya itu di Palembang. Indonesia lagi diserang delta COVID. Rakyat Jawa Barat lagi berperang melawan COVID. Gubernurnya melakukan itu. Iya, udah satu kata aja. Iyo. Serius guys. Untung gak jadi gubernur Jakarta. Siapa yang mengira kasus Ridwan Kamil ini adalah settingan atau mengalihkan isu beberapa permasalahan di Indonesia? Sebenarnya kalau aku menilai ini bisa saja settingan. Kenapa? Karena gak mungkin Pak RK itu menjalin hubungan dengan si Mbak ini. Terlalu murahan banget gitu. Karena Bu Cinta juga belum speak up, Pak RK juga belum speak up. Tiba-tiba si cewek ini konferensi pers, dia menyampaikan aib dirinya sendiri. Kita nggak tahu kan dunia politik ini seperti apa. Jadi teman-teman jangan menjudge siapapun dulu sebelum benar-benar ada bukti nyata. Tes DNA adalah jalan satu-satunya. Tapi tes DNA aku ragu juga gitu. Bisa jadi rumah sakit itu bisa disetting, bisa jadi macam-macam lah. Jadi kita jangan percaya dengan berita apapun sebelum ada bukti, ataupun jangan menjudge orang kalau kita tidak melihat dengan mata kepala kita sendiri. Karena dulu Lisa Mariana ini kurus gitu, cantik, dan dia mengatakan bahwa rela badannya gendut demi hamil anak RK. Ya Tuhan, gak ada perempuan lain apa yang lebih oke gitu. Dan juga nggak mungkin Pak RK ini selingkuh. Ragu saya, karena Bu Cinta itu sebegitu setianya gitu. Nggak mungkin dia tiba-tiba hamil gitu, kayak disetting. Nah, kita lihat kelanjutan kasus ini, apakah akan berlanjut atau hilang begitu saja seperti dulu ada kasus Azizah dengan Arhan. Banyak untuk mengalihkan isu-isu pemberitaan ataupun isu-isu tragedi peristiwa yang ada di Indonesia saat ini. Lihat ya, lanjutan dari sinetron Lek Sebrot. Lek Sebrot itu bilang katanya dia masih ting-ting dan hanya dengan Pak RK. Percaya nggak?
usia 21 udah jadi model majalah dewasa, masih ting-ting. Sini, tim yang nggak percaya kumpul. Intinya ya, Le Sebrot itu jualan. Terus ada pembeli datang, bayar cash dong, ya sesuai kebutuhan ceritane iki. Setelah itu, Le Sebrotnya ndak bisa move on. Bikinlah dia berbagai rekayasa gimana caranya biar pembelinya itu datang lagi. Makin tantrum karena pembelinya nggak datang lagi. Yo podo wae mateni pasarane dia sendiri toh. Jualannya seperti itu, otomatis pelanggane do wedi, do gila. Blai iki nanti tiwas beli, nanti penjualnya mau nunut urip, terus harus menanggung ekonominya seumur hidup. Yo gawat ya. Makanya jadi orang yang baik, wanita yang baik-baik, cari kerja yang baik. Ngono, ora rusak saya bangga, ngerusak saya bangga, jualan saya bangga, ngumbar-ngumbar balon udara saya bangga. Itu loh tangkepannya sinetron lanjutannya. Katanya Le Sebrot masih ting-ting di usia 21. Nah ini guys pelajaran untuk perempuan ya, jangan jadi perusak rumah tangga orang ya. Jangan lihat laki orang kaya ya, punya jabatan langsung kesemesem ya sama laki orang. Nah ini dia ya, laki-laki itu cuma mau nyoblos doang, mau buang air doang. Nah, setelah lo mengandung ya, dia nggak bakal mau menghancurkan rumah tangganya dia yang selama dia bina berpuluh-puluh tahun hanya demi engkau yang perempuan ibarat kata nggak jelas ya. Harusnya kau mikir sebelum kau mengangkang sayang. Nah begitu ya. Ini banyak ya perempuan ya, asal ngangkang aja sama laki orang terus nggak dikawinin ya, nanti teror sana teror sini, pengen diakui padahal elunya dibayar ya. Nggak mungkin nggak dikasih duit ya, kalau di ewong ya pasti dikasih duit. Makanya ya kalau jadi perempuan itu jangan terlalu murahan sangat ya. Contohnya ya, sudah tahu orang sudah berumah tangga, orang punya istri, ngapain kau seriusin ya. Jadinya itu dia kena karma ya. Sekarang nangis-nangis minta diakuin anak. Nah lo yang dibayar, kalau lo sudah dibayar, sudah dikasih duit, ngapain dia mau ngakuin anak lo ya. Yang namanya dia beli ya. Laki-laki ya, ingat ya, yang punya istri dia selingkuh ya, untuk memuaskan nafsunya, untuk dijadikan istri belum tentu ya. Banyak di luar sana laki-laki yang punya perempuan simpanan, tapi dia tidak akan menceraikan istrinya karena udah banyak kenangan. Jadi perempuan jangan goblok ya. Itu saja. Jadi Mbak, apa yang Mbak inginkan dari RK? Apa Mbak ingin dijadikan istri? Tidak, saya tidak ingin dijadikan istri. Kalau kau nggak mau dijadikan istri, ngapain kau kasih kue serabi kau? Terus ditanya lagi, emang RK sudah ngasih apa? Selama ini RK ngasih apa? Cuma mobil sama uang? Iya, cuma mobil. Terus kau pengen apa? Pengen apa? Hartanya semua hartanya. Memang rada-rada kau ya. Kau pantaskan dulu diri kau ya. Layak nggak kau dapat kasih sayang RK, atau pantas nggak kau jadi istrinya RK gitu kan? Nggak pantas. Sepanjang konferensi pers kau ya, yang aku lihat, yang aku nilai, wajarlah kau diobo-obo, wajar, karena ada sedikit dongok-dongok kau. Kau juga bilang RK itu bisa mengayomi kau, melindungi kau, bisa sebagai pasangan, bisa sebagai ayah. Dongok. Kau bilang dia bisa menggantikan peran ayah. Ngapain kalian main sambal ulek? Ngapain? Kalau kau udah kerja, laki kau pun udah kerja, ngapain lagi? Rekam jejak digital itu akan terus ada sampai anak kau nanti besar ya.
Kau butuh tanggung jawab apa lagi? Butuh tanggung jawab apa lagi? 4 kali tujuan kau. Hanya nominal. Kau bilang masa depan anak kau demi masa depan anak kau. Kau hargai dulu diri kau sebagai seorang ibu untuk anak kau. Memang ada rada-rada kau memang. Iya. Udah ku amati, ku lihat, ya, ku nilai dari cara kau ngomong, dari cara kau bercakap. Memang ada lah. On. Memang wajar lah dihentikan sama si RK. Orang kaunya nggak bersyukur. Udah difasilitasi mobil, unyang, tapi bukan berarti kelakuan si Eka itu benar. Enggak ya. Kau tubang, dalah tubang. Kau istirahat karena dulu sosis kau itu tubang. Jangan lagi kau sambar-sambar ulek ya. Jangan, tobat kau tobat.